Jadi puasa 30 hari itu ibadah yang paling canggih. Canggihnya apa? Puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam, sama dengan sholat, ya, zakat, haji, syahadat. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Sholat itu hanya untuk membersihkan diri supaya orang tidak melakukan fahsya wal munkar. Sholat itu tujuannya, membersihkan diri. Kalau orang sudah bersih dirinya, mustahil dia mau melaksanakan perbuatan yang mengotori dirinya. Ini logika sederhana aja. Ini kalau sudah bersih, pakai jas, pakai dasi, nggak mungkin dong kita ngambil pasir kemudian diusap-usapkan diri kita. Orang yang sudah sholat dan berkali-kali sholat, tidak mungkinlah dia tergoda oleh maksiat, karena maksiat itu dia sendiri yang mau kan. Ini untuk mahasiswi juga nih. Jangan merasa sudah melaksanakan sholat Anda selesai kewajiban. Bukan itu. Kalau sholat tidak menjadikan Anda menjadi orang yang mengingkari atau menolak fahsya wal munkar, tidak ada gunanya. Ini sederhana. Kemudian zakat. Zakat itu ya kita yang mencari, kita yang mendapatkan. Kenapa kita mesti berikan orang miskin? 8 asnaf. Karena Allah menitipkan harta itu kepada kalian dan jangan dimakan harta ini, berikan kepada orang lain. Kalau Anda makan harta itu artinya tidak berzakat, Anda memakan harta yang kotor. Kalau harta yang kotor Anda makan, masuk ke dalam darah sehingga diri Anda kotor. Itu logikanya. Puasa sekarang ini, puasa itu adalah mengosongkan perut, tetapi yang mendapatkan dampaknya dari kekosongan perut ini adalah jiwa kita. Jiwa yang bersih itu disebabkan oleh perut yang bersih. Karena sekarang ada istilah intermittent fasting. Ternyata puasa itu secara medis itu sehat. Ya, Nabi juga tidak berarti tidak tahu. Hadisnya jelas, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Nabi tidak kenal autopagi, tidak kenal intermittent fasting, tapi ini dari Allah bahwa puasa itu menyehatkan. Selain menyehatkan badan kita, itu menyehatkan jiwa. Orang yang selalu mengosongkan perutnya, dia akan kehilangan syahwatnya. Paling tidak dia bisa mengontrol syahwatnya. Syahwat itu macam-macam, ya. Syahwat hayawaniyah itu juga, syahwat menipu orang juga ada, syahwat untuk melecehkan orang juga ada. Maka di sini puasa itu membersihkan jiwa. Ada tingkatan syariatnya pada membersihkan jiwa. Tapi kemudian di dalam Quran itu disebutkan la'allakum tattaqun. Urutan orang berislam itu adalah menjalankan syariah, meningkatkan akidah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan akhlak. Jadi perjalanannya panjang. Jangan dikira sholat kemudian Anda beriman. Banyak orang yang mengatakan saya sudah beriman, tapi ternyata hanya menjalankan 5 rukun Islam. Itu pun tidak menjamin orang beriman, imannya tinggi. Ada nggak ulama yang korupsi? Ada. Ya. Ada nggak orang yang disebut alim soleh kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa? Ada. Itu baru berislam pada tingkat syariah. Puasa ini kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan berpuasa semoga bertakwa, bukan semoga beriman. Tetapi yang diperintahkan berpuasa adalah orang yang sudah Islamnya pada tingkat iman. Ya ayyuhalladzi amanu, wahai orang beriman, bukan orang-orang berislam. Makanya orang yang berpuasa tidak menggunakan iman atau tidak disertai iman tidak akan mempengaruhi apa-apa. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, berarti Islam dan iman sudah mencakup di dalam diri orang itu. Dia akan diampuni dosanya. Nah, jadi puasa ini peranan awalnya adalah membersihkan diri, menghapus dosa. Nah, dosa apa? Saya selama ini gak berbuat apa-apa. Nanti dulu. Ya. Ada dosa-dosa yang disebut dengan sogoirud dunub, dosa-dosa kecil, yang aslinya hanya sekedar ngobrol, dia menjadi gibah. Yang aslinya itu hanya karena sibuk, dia lupa membantu orang tuanya, membantu temannya.
yang aslinya hanya ngomong seenaknya tetapi menusuk hati orang lain. Dosa itu namanya sogoirud dunub, bisa jadi kabairud dunub. Itu yang kita bersihkan dengan sholat dan puasa. Jadi sholat 5 waktu menghapus dosa sehari semalam, sholat Jumat menghapus seminggu dosa seminggu, puasa menghapus dosa setahun lamanya. Tapi problemnya adalah, apakah setiap orang yang berpuasa 30 hari itu keluar sebagai seorang yang bertakwa? Belum tentu. Ini godaannya banyak, ya. Jadi ini dahsyatnya puasa itu sebenarnya adalah ketika orang selesai berpuasa, kalau bahasa Jawanya dulu mungkin bertapa 30 hari tidak makan tidak minum. Nah itu dulu, itu kejawen. Tapi di dalam Islam betul-betul berpuasa itu menahan lapar dan dahaga, menahan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Itulah kalau orang berpuasa pada tingkat yang paling tinggi, hadiahnya adalah takwa. Nah, kenapa Idul Fitri? Orang yang sudah selesai 30 hari berpuasa ini bersih. Ini kalau bersih. Kalau nggak bersih ya enggak. Kalau bersih berarti dia seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Kalau bersih berarti doanya dikabulkan. Makanya dia keluar pada hari yang disebut dengan hari fitrah. Dia menuju fitrahnya. Fitrahnya adalah sebagaimana dalam hadis, setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kalau kita bertahun-tahun mensucikan diri kita membersihkan dirinya, hari ini fitrah, tahun depan fitrah lagi, bersih tidak ada dosa, kita ini sebenarnya tidak perlu berdoa sama Allah. Kita dalam hati Allah sudah tahu. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang apabila dia dalam hatinya menginginkan sesuatu, Allah terus memberi. Problemnya adalah ketika umat Islam ini banyak keinginannya tetapi sedikit ibadahnya. Ibadahnya itu pun tidak membersihkan jiwanya. Nah, Idul Fitri adalah hari raya yang dirayakan bagi orang-orang yang sukses berpuasa sampai kepada tingkatan fitrah, filosofinya. Maka ketika dia mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, itu artinya mudah-mudahan Allah menerima puasa kalian dan puasa saya. Kan doanya dikabulkan. Ada lagi minal aidin wal faizin. Itu kayaknya nggak ada hadisnya, tapi artinya apa? Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita. Aidin itu ada yang udah kembali. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Kan bagus tuh doanya itu. Jadi ini doanya halal bihalal itu ini. Ya. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Kami ini di Gontor, Bapak sekalian, punya tradisi. Tradisinya itu dikunjungi oleh orang kampung dari sekitar Gontor. Itu bukan Gontor. Sekitar Gontor itu ada yang dari Ngawi, ada dari Caruban, dari Madiun, terus dari Selaung, Pulung dan lain sebagainya. Ya, orang-orang ini dulu sejarahnya itu sowan kepada kiai, mohon doa kepada kiai. Nah, kemudian almarhum ayah saya menganggap ini adalah doa yang makbul karena orang-orang ini tulus berpuasa, makanya hari raya yang orang berbondong-bondong datang itu diajak berdoa, ya dikasih makanan, minuman, tapi kemudian yang penting adalah berdoa. Dulu awal-awalnya karena masyarakat kita ini adalah perokok, makanan yang disuguhkan itu plus rokok. Jadi saya membeli rokok ditaruh di meja-meja, silahkan mau merokok situ. Sudah nggak puasa hari ini, gitu. Sekarang sudah tahu kelebihan dan kekurangan rokok. Akhirnya rokok ditinggalkan. Jadi ada tradisi begitu, itu menarik. Jadi jamaah yang datang itu kita ajak berdoa. Karena apa? Orang-orang yang memang betul-betul tulus dan berpuasa sampai pada tingkatan itu, doanya itu didengarkan oleh Allah. Maka kita ini sebenarnya perlu berdoa. Kalau di Gontor ada berdoa, mendoakan, minta doa. Itu rahasia kunci rahasia suksesnya Gontor di situ. Yang penting pada halal bihalal itu adalah doa mendoakan.